Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat berjumpa kembali pada pertemuan kali ini. Kita dapat berjumpa pada video pembelajaran kali ini. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang tulang dan otot. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang kelainan-kelainan yang mungkin bisa saja terjadi pada tulang kita dan pada otot kita. Oke. Seperti apa kelainan tersebut dan bagaimana cara menghindarinya maupun cara mengatasinya? Mari kita simak bersama-sama video pembelajaran ini. Oke, baik. Dalam beraktivitas sebagai manusia, kita biasa dibantu dengan yang namanya tulang dan otot kita. Karena memang tulang dan otot kita adalah organ gerak manusia, organ gerak kita. Namun ada kalanya tulang dan otot kita bisa aja mengalami sebuah masalah. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kelainan-kelainan yang mungkin saja terjadi pada tulang dan otot kita. Baik. Yang pertama adalah fraktura. Fraktura adalah patah tulang, yaitu kondisi di mana tulang kita mengalami patah seperti itu, yang mungkin saja disebabkan karena benturan yang kita rasakan pada tulang kita. Nah, fraktura ini mungkin aja disebabkan karena suatu insiden atau kejadian seperti kecelakaan, terjatuh dari tempat yang sangat tinggi sehingga tulang kita tidak mampu untuk menopang tubuh kita untuk menahan terjadinya benturan tersebut. Pada dasarnya, fraktura atau patah tulang ini terbagi atas dua, yaitu fraktura yang terbuka, artinya tulangnya itu keluar dari kulit kita, merobek kulit kita terbuka sampai keluar, dan fraktura yang tertutup, artinya patahnya itu hanya terjadi di dalam tubuh tanpa keluar, tanpa merobek bagian otot kita. Nah, fraktura ini dapat diatasi atau diobati dengan pemasangan pen, ya, dengan cara operasi tentunya, atau dengan memasang platina, biasanya seperti itu pada tulang atau pada bagian yang patah. Sekarang kita akan membahas tentang fisura. Fisura hampir mirip dengan fraktura. Fisura adalah retak tulang. Nah, jadi pada fisura ini bagian tulang manusia mengalami retak yang disebabkan juga karena benturan. Jadi hanya sampai pada retak saja, tidak sampai patah. Namun tetap ini juga harus kita hindari, berbahaya. Penyebabnya mungkin saja terjadi karena benturan yang keras tadi, kecelakaan, jatuh dan lain sebagainya. Untuk mengatasi fisura ini, kamu harus konsultasi juga dengan dokter. Itu tidak bisa mengatasi sendiri, ya. Tergantung seberapa besar keretakannya, seberapa besar masalah yang terjadi pada tulang kita. Oke. Kelainan tulang yang ketiga disebut dengan osteoporosis. Pernahkah kalian mendengar kata ini, osteoporosis? Betul sekali. Osteoporosis sering kita dengar pada iklan-iklan susu, ya, yang ada pada televisi, ya. Nah, Bapak akan sampaikan sedikit tentang osteoporosis ini. Osteoporosis adalah keadaan di mana tulang kita berkurang kepadatannya. Akibatnya tulang kita menjadi kropos atau lunak seperti itu, ya, dan mudah sekali patah. Osteoporosis ini dapat dialami oleh siapa saja, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Namun sangat sering terjadi pada orang-orang atau pada wanita-wanita yang berumur, yang sudah tua dan sudah menjalani masa menopause, seperti itu, ya, nak. Oke. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya osteoporosis ini diantaranya adalah usia, tentunya, ya. Usia sangat menentukan seseorang terjadi osteoporosis atau tidak. Yang kedua, bagaimana keadaan tulangnya, kekurangan kalsium, biasanya seperti itu. Orang yang menderita osteoporosis selain umurnya sudah tua, dia juga ternyata tulangnya itu kekurangan kalsium. Nah, penyebab dari osteoporosis berikutnya adalah faktor genetik. Ini
tidak bisa, ini adalah faktor keturunan. Dan faktor lainnya adalah jarang berolahraga dan pola makan yang tidak tepat. Oke, jadi kalau kita ringkas, faktor dari penyebab osteoporosis ini yang pertama adalah usia, yang kedua adalah kurangnya kalsium pada tulang, yang ketiga karena faktor genetik atau keturunan, yang keempat karena dia jarang berolahraga, yang kelima karena dia menjalani pola hidup yang tidak sehat. Cara mengatasinya tergantung dengan penyebabnya. Oke, alangkah baiknya kita sebagai manusia mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang agar kita dapat menghindari yang namanya osteoporosis ini, terlebih pada wanita ya. Karena yang paling sering terjadi osteoporosis ini dialami oleh para wanita karena pengaruh hormon biasanya seperti itu. Oke, alangkah baiknya dari kecil kita biasakan pola hidup sehat, pola makan teratur, makan makanan yang sehat, bergizi, bervitamin, agar kita nantinya tulang kita menjadi kuat duluan. Tulang kita menjadi punya modal agar tidak mudah merokok. Makanan yang biasa, makanan yang bagus untuk dikonsumsi mungkin seperti mengandung vitamin D seperti itu, atau mengandung kalsium seperti itu ya, seperti susu, kacang-kacangan, kacang kedelai dan lain sebagainya, itu sangat bagus untuk tubuh kita. Apapun boleh deh kamu konsumsi makanan apapun yang dapat menghasilkan vitamin, menghasilkan tenaga berlebih untuk tubuhmu. Oke, semua buah sehat untuk kalian. Dan kurangi makan makanan yang tidak sehat, berlemak, berminyak dan lain sebagainya. Ya, seperti itu kita bisa mengatur pola hidup kita, pola makan kita agar nantinya pada masa tua nanti kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke. Sekarang kelainan tulang berikutnya berhubungan dengan kebiasaan kita. Nah, ini sangat penting sekali agar kita dapat merubah kebiasaan kita. Oke, baik. Yang pertama adalah lordosis. Ya, apa itu lordosis? Lordosis adalah kelainan tulang di mana posisi tulang belakang kita, tulang punggung kita melengkung di bagian bawah, di bagian tulang punggung bagian bawah, melengkung ke dalam. Nah, jadi secara normal bentuk tulang kita memang agak melengkung seperti itu ya, melengkung. Nah, namun pada penderita lordosis, bagian tulang belakang di bawah ini semakin ke dalam, terlalu dalam melengkungnya. Nah, ini bisa terjadi pada siapa saja, pada usia berapa saja dapat terjadi. Penyebab lordosis yang pertama mungkin saja disebabkan karena berat badan yang berlebihan. Karena tulang kita tidak mampu menopang tubuh kita yang berlebihan berat badannya, maka bisa mengakibatkan tulang punggung bagian belakang ini menjadi terdorong ke dalam, ya, terdorong ke depan. Oke. Bisa terjadi pada penderita obesitas, ya, kegemukan seperti itu, atau mungkin bisa juga terjadi pada para ibu yang sedang hamil, karena memang ketika hamil berat badannya juga berlebihan, ya, seperti itu. Yang kedua, penyebab dari lordosis adalah bisa terjadi karena dia sebelumnya telah menderita osteoporosis. Karena tulangnya sudah keropos, sudah tidak bisa menahan tubuhnya lagi, walaupun tidak gemuk ya, tapi tulangnya tidak kuat, itu dapat menyebabkan lordosis. Nah, oke. Berikutnya, faktor yang paling sering terjadi penyebab lordosis adalah karena posisi yang salah, posisi tubuh yang salah. Nah, posisi tubuh yang salah yang Bapak maksud adalah ketika kita duduk atau berdiri, kita terlalu condong ke depan. Itu adalah salah satu contoh posisi duduk yang salah. Jika sudah terbiasa seperti ini, maka bisa saja mengakibatkan kita atau kalian atau siapapun nanti menderita yang namanya lordosis ini. Oke. Cara mengatasinya gimana? Lordosis mengatasinya tergantung dengan penyebabnya. Misal, jika penyebabnya karena berat badan berlebih, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan program diet ya, mengurangi berat badan. Jika
penyebabnya karena osteoporosis, maka yang harus dilakukan adalah memperkuat tulang kita, memperkuat posisi bentuk tubuh kita dengan mengkonsumsi susu, kalsium, dan buah-buahan dan lain sebagainya, termasuk membiasakan berolahraga dan pola hidup yang sehat. Oke, seperti itu lordosis. Yang kedua adalah kifosis. Nah, oke. Pada penderita kifosis, bentuk tulang belakangnya bagian atas agak menonjol keluar. Jika pada penderita lordosis tadi tulang belakang bagian bawah yang mendorong ke dalam, ke depan ya. Pada penderita kifosis, tulang belakang bagian atasnya, bagian sininya itu terdorong ke arah belakang ke dalam. Akibatnya membungkuk seperti ini. Nah, ini postur tubuh kita bukan tegak seperti ini, tapi agak sedikit membungkuk seperti ini. Bagian tulang sininya menonjol di sininya ya, bagian tulang belakang ini di atas. Nah, ini dapat terjadi pada siapa saja, pada usia berapa saja. Nah, penyebabnya adalah posisi tubuh yang salah juga. Ketika kita berada pada posisi yang salah, maka kita dapat menyebabkan terjadinya kelainan tulang seperti ini. Pada anak-anak biasanya sangat sering terjadi seperti ini. Ketika dia duduk dengan posisi agak membungkuk, mungkin ketika menulis kamu lebih membungkuk, atau ketika kita main gadget, main handphone, kamu membungkuk seperti itu terlalu lama, terbiasa pula, bisa jadi bentuk tulang belakang bagian atas kita menjadi berubah. Untuk itu, hindari posisi yang seperti itu ya, agar tulang kita tetap seperti biasanya. Rajin-rajinlah berolahraga, konsumsilah makanan yang sehat agar tubuh kita menjadi siap dalam posisi apapun. Seperti itu. Baik, gimana cara mengatasi kifosis ini? Nah, cara mengatasinya, kamu bisa saja dengan memperbaiki posisi duduk atau berdiri kalian. Oke, perbaikin posisi yang salah tadi. Bisa dengan bentuk fisioterapi maupun dengan bantuan dokter ya, fisioterapi, ataupun dengan pembiasaan secara mandiri. Tidak boleh lagi membiasakan duduk yang salah. Kedepannya nanti pelan-pelan dia akan sembuh dengan berdirinya, dia akan kembali pada posisi yang semula. Nah, seperti itu. Sekarang kelainan tulang berikutnya, tulang belakang berikutnya yang terakhir adalah skoliosis. Skoliosis adalah di mana posisi tubuh manusia bentuk tulang belakangnya seperti huruf S, membengkok ke samping. Jika lordosis dan kifosis membungkuk, kalau lordosis membungkuk bagian bawahnya ke depan dan kifosis tulang belakang bagian atasnya membungkuk keluar ke belakang. Nah, pada penderita skoliosis, tulang belakangnya itu berbentuk seperti huruf S. Jadi ketika kita berhadapan, bentuk postur tubuh kita seperti miring seperti itu, terlihat lebih miring. Penyebabnya sering terjadi karena salah satunya bertambahnya usia dan keadaan tulang yang tidak sehat tentunya ya, yang kurang kalsium dan vitamin dan lain sebagainya. Keadaan yang seperti ini kalau dibiarkan berlarut-larut, dia akan dapat mengganggu proses atau kerja paru-paru dan lain sebagainya dalam tubuh kita karena bentuknya yang berbeda saja. Lantas pertanyaannya, bagaimana posisi duduk yang benar? Oke, posisi duduk yang benar itu, yang aman itu adalah ketika kamu duduk dengan nyaman mungkin. Jadi ketika kita duduk, alangkah baiknya postur tubuh duduk kita itu sedikit membungkuk ya, tidak apa-apa. Yang jelas kepala dengan badan itu sejajar, tidak terlalu menunduk atau seperti membelakangi seperti itu. Yang jelas posisi kepala dengan tubuh kita ini sejajar. Tangan kamu letakkan senyaman mungkin dan telapak kaki pun kamu letakkan dengan senyaman mungkin. Tidak terlalu nyender ke belakang, juga tidak terlalu menunduk ke depan. Seperti itu. Pandangan dengan meja usahakan 30 cm lebih, tidak masalah. Jangan sampai kamu menulis dengan menempatkan tanganmu di meja. Itu sangat berbahaya. Selain tulangmu cepat capek, matamu juga cepat
merasa capek. Seperti itu ya. Nah, jadi itu adalah posisi duduk yang benar. Posisi berdiri yang benar pun kamu berdiri senyaman mungkin, berjalan senyaman mungkin, senormalnya kalian. Seperti itu yang pertama.